Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mewawancarai salah satu perwakilan dari Partai Perindo. Dengan kakak siapa, Kak? Halo, perkenalkan nama saya Putri Herawati. Saya perwakilan dari Partai Perindo. Dan saya Dani Saya Salma dari kelompok berapa? 4. Di kesempatan kali ini kita akan mewawancarai sebuah pertanyaan mengenai Perindo ya, Partai Perindo. Oke, yang pertama aja yang langsung kali, Kak ya. Boleh? Bagaimana proses seleksi dan penentuan calon anggota tim sukses untuk caleg yang Anda dukung di Bandung? Di sini saya mau ngejelasin dulu. Saya perwakilan dari tim sukses dari caleg Dapil 3. Kebetulan Dapil 3 itu ada 5 kecamatan, ada Antapani, Arsyamanik, Mandala Jati, Ujung Berung, sama Cibiru. Nah, saya megang dari partai politik Perindo. Habis itu awalnya perekrutan tim sukses itu ada dari ketua timnya yang berkeliling menemui warga-warga gitu. Terus dia mencari koordinator kecamatan. Yang pertama ditemuin itu koordinator kecamatan. Habis itu udah menemukan koordinator kecamatan, nanti si koordinator kecamatan itu mencari ke tiap kelurahan, mencari koordinator kelurahan. Nah, dari koordinator kelurahan itu mencari simpul-simpul yang mau dibentuk untuk masa kampanye. Jadi dari koordinator kelurahan ada koordinator kecamatannya juga gitu. Dari koordinator kecamatan ada ketuanya juga. Nah, habis itu ketuanya mencari koordinator kecamatan dan koordinator kelurahan. Koordinator kelurahan itu tugasnya mencari simpul 1 sampai 10. Jadi simpul itu misalkan dari satu kakak, dari satu kakak itu kan ada beberapa anggota keluarga kan. Nah, ada minimal tuh harus nyari 10 orang dari tiap satu kakak. Jadi misalkan ada tetangganya nih yang udah punya hak pilih. Nah, dia bisa diikut gabungkan gitu ke simpul. Nah, habis itu kalau udah terbentuk simpulnya, nanti kita eksekusi. Biasanya ada kegiatan kayak misalkan pembagian beras gitu. Kayak gitu sih awal mulanya bisa ada tim sukses gitu. Baik. Pertanyaan selanjutnya ya, Kak. Apa strategi utama yang tim sukses terapkan untuk meningkatkan popularitas dan dukungan bagi caleg tersebut di masyarakat Bandung? Jadi kalau di tim sukses kita itu ada beberapa kegiatan yang biasa dilakuin sama kita dari sebelum masa kampanye. Jadi kita tuh udah berjalan selama 1 tahun sebelum masa kampanye. Berarti masa kampanye itu 2024 kan? Dari 2023 awal itu bulan Januari kita udah pembentukan tim sukses, udah ada koordinatornya setiap kelurahan dan kecamatan. Habis itu dibuat simpul 110 itu. Nah, dari tiap simpul itu biasanya mengadakan kegiatan kayak waktu awal-awal itu ada pembagian beras 5 kilo sama dulu kan sebelum masa kampanye masih bisa untuk salam tempel kan. Biasa udah kayaknya sudah menjadi budaya tersendiri di politik Indonesia kalau misalkan politik itu berbau dengan salam tempel gitu. Biasanya caleg kita datengin ke simpul-simpul warga yang udah terbentuk, habis itu ngasih pembagian beras 5 kilo itu plus salam tempel. Habis itu mempererat silaturahmi, berkenalan gitu. Siapa sih caleg yang kita bawa dari tim kita gitu, siapa yang ininya gitu. Pokoknya memperkenalkan caleg yang kita dukung ke warga yang sudah terbentuk simpulnya gitu. Buat pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih kakak menilai tingkat keterlibatan dan partisipasi warga dalam mendukung kampanye caleg di Bandung? Kalau yang saya pribadi ya melihat di kota Bandung itu warganya sudah cukup terbiasa dengan hal-hal berbau politik. Jadi mereka tuh udah kebiasaan yang namanya politik. Jadi kebanyakan malah meminta. Jadi kayak meminta, apalagi masa kampanye kan rame-ramenya politik gitu. Terus kayak banyak yang
kebutuhan-kebutuhan yang seharusnya bisa dihandle sama sendiri dan minta bantuan ke beberapa caleg di partai politik. Kayak misalkan ya wajar saja gitu, soalnya mungkin karena masa kampanye gitu. Jadi warga-warga juga antusiasnya kayak minta tolong ini, minta tolong itu. Kayak misalkan ada yang minta tolong untuk pembuatan sumur sibal. Ada di beberapa titik, di beberapa kecamatan itu dibuatkan sumur sibal karena mungkin mereka kekurangan air ya. Jadi kayak susah buat mereka mendapatkan air bersih gitu. Makanya caleg yang kita dukung itu memberikan bantuan untuk sumur sibal. Jadi di beberapa titik ada pengeboran sumur sibal gitu. Jadi sebenarnya warga kita tuh udah kayak biasa sama dunia politik. Karena ya emang udah mungkin jadi kebudayaan warga kita sendiri gitu untuk ya masa kampanye, ya memanfaatkan masa kampanye dengan kayak minta ini minta itu. Mungkin kayak udah biasa kalau misalkan ibu-ibu apalagi terutama kayak ibu-ibu itu dia kaditu kadia lah istilahnya ya bahasa Sundanya. Kayak kesana kesini ada acara di partai politik ini ikutan di partai politik ini, habis itu kayak ada acara bagi-bagi di partai politik ini ikutan. Jadi ya kalau ininya yang mempeng-mempeng gitu ibu-ibu mah itu memanfaatkan lah, jadi antusiasnya besar untuk di dunia politik gitu warga di Kota Bandung ini gitu. Selanjutnya nih Kak, bagaimana tim sukses mengelola tantangan atau perubahan dinamika politik lokal dalam mendukung caleg di Bandung? Kalau cara menghadapinya gitu kayak Ya, jadi ngelola tantangan misalkan dengan caleg-caleg yang lainnya gitu, tim sukses gimana? Jadi kayak partai kakak itu beda dari caleg yang lain. Oh iya, oke. Jadi saya lebih ke calegnya ya. Jadi kalau caleg kita beda dari yang lain, yang saya lihat ya, kebanyakan caleg-caleg partai lain itu nggak turun langsung ke lapangan. Jadi ada banyak beberapa caleg yang cuman mengandalkan mungkin di media sosial, mungkin cuman mengandalkan ya maaf suara di belakang gitu kan. Kalau caleg saya itu dari awal yang saya diceritakan 1 tahun sebelum masa kampanye itu udah turun ke warga. Emang dari sebelumnya juga caleg saya sudah nyalek di provinsi. Jadi 5 tahun sebelumnya itu udah nyalek di provinsi dan dia udah kayak biasa turun ke lapangan tuh udah jadi hal yang biasa, bukan kayak karena hanya kampanye gitu. Nggak kayak gitu. Jadi udah biasa dia turun ke masyarakat, berbaur sama masyarakat. Jadi itu sih yang menurut saya beda dari yang lain. Ada beberapa partai politik yang cuman mengandalkan kayak uang materi. Sedangkan warga ada beberapa yang laporan ke tim sukses itu kayak mereka waktu masa kampanyenya pada mohon-mohon ke warga untuk milih mereka, sedangkan waktu udah jadi udah punya kursi di gedung sana malah lupa gitu. Iya, malah lupa sama warga yang memilih mereka gitu. Padahal kan mereka itu dipilih ya karena mereka terus kayak mereka tuh membuat janji kayak sama warga, mungkin kalau pilih saya bakal kasih apa gitu kan, tapi akhirnya nggak tepatin janji kan, akhirnya warga kecewa gitu. Nah ada beberapa yang cerita kalau mereka tuh warga tuh ngerasa ditinggalkan karena padahal kan mereka yang pilih, mereka yang nyoblos biar mereka sampai di gedung sana gitu. Harusnya kan caleg saya tuh di DPRD Kota Bandung, jadi harusnya kan mereka menjadi wadah aspirasi buat warga-warga sekitar gitu, menampung semua aspirasi yang kayak butuh ini butuh itu, baru anggota dewannya kan mengajukan ke tingkat atas gitu harusnya. Cuman kan nggak terrealisasikan katanya dari beberapa caleg yang sudah terpilih di punya kursi di anggota dewan itu gitu. Jadi yang saya rasa sih ya kalau caleg saya tuh emang udah biasa ke lapangan gitu, ke warga-warga, sedangkan caleg yang lain saya sih nggak pernah, jarang bukannya nggak tahu. Soalnya turun-turunnya tuh mereka waktu masa kampanye, itu juga hanya beberapa sih yang saya tahu kalau mereka turun ke lapangan gitu ketemu warga, dan emang
ya caleg saya emang udah biasa turun ke masyarakat, nggak cuma di kota Bandung gitu. Keluar yang kota membedakannya lebih berinteraksi sama warga, iya, iya gitu. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih kakak mengukur keberhasilan kampanye politik tim sukses di Bandung yang partai kakak? Kalau di partai saya ya menurut saya sukses waktu ini pembagian beras waktu masa kampanye. Jadi kan waktu itu ada pembagian, jadi nggak boleh membagikan secara cuma-cuma dan nggak boleh lebih kayak nggak boleh ada money politik. Jadi kan sudah masa kampanye nggak boleh ada money politik. Jadi apapun yang mau diberikan ke warga harus ada feedback yang kita dapat gitu dari warganya. Kayak misalkan kita ngejual beras itu dengan harga murah. Jadi namanya pasar murah misalkan. Nah, kita ngejual beras berapa ya? 5 kilo. Enggak. Pokoknya ngejual beras misalkan 5 kilo dengan harga cuma 7.000 atau berapa, seenggaknya warga itu membeli dengan harga murah. Enggak cuman kayak ngasih aja atau misalkan ngasih salam tempel, udah nggak boleh tuh kalau masa kampanye. Jadi cuman kayak ngasih, misalkan niat kitanya baik gitu ya untuk membantu warga, tapi kan namanya sudah masa kampanye kan nggak boleh, udah dilarang gitu kan nggak ya, boleh money politik gitu. Itu sih. Oke. Selanjutnya Dika, bagaimana peran media sosial dalam strategi komunikasi dan kampanye caleg di Bandung? Ada tantangan khusus gak di media sosial? Kebetulan sekarang kayak media tuh lebih banget. Iya banget. Nah, itu salah satu kelemahan di tim saya juga, di caleg saya itu kurang kurang aktif di media sosial. Iya, soalnya awal-awal tuh emang caleg saya tuh kurang ini teknologi gitu. Maksudnya kayak nggak punya Instagram, ada cuman nggak aktif gitu, kayak udah dibuatin, cuman ya kelemahan tim sukses kita itu ya karena kebanyakan bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi langsung turun ke lapangan, jadi senang yang langsung berinteraksi sama masyarakat. Jadi habis itu kayak jadi terbengkalai. Awal-awal tuh masih semangat buat ngedit video kan, kayak masih saya bisa bantu, saya bisa handle. Kebetulan saya kan yang mudanya gitu, lumayan mudanya. Yang lain kan bapak-bapak sama ibu-ibu agak gaptek ya gitu soal media. Nah, habis itu kadang saya ikut turun ke lapangan itu buat video. Terus sebenarnya saya tuh awal-awal ya masih bisa handle gitu, tapi makin kesini makin udah masa kampanye tuh udah terbengkalai, kayak Instagram, TikTok udah ditinggalkan karena kita itu dari Partai Perindo ada kan yang punya MNC ya, sombong dikit, iya kan, Pak Ritanu. Jadi di Partai Perindo sendiri itu ada program untuk bantuan UMKM. Nah, biasanya para UMKM itu mengajukan untuk minta bantuan kayak gerobak. Nah, kita bikinin gerobak UMKM. Nanti biasanya ada peliputan. Nah, peliputan itu biasanya diliput untuk dimasukin ke TV. Kalau kita pakai media sosialnya ada dari berita online-nya, kayak di Google tuh suka ada kalau misalkan nyari artikel partai gitu. Dibuatin artikel. Jadi ada beberapa artikel dalam satu peliputan, satu kegiatan peliputan. Biasanya juga ditayangin langsung di TV, biasanya di iNews atau di RCTI gitu. Karena Perindo yang punyanya, masa nggak masukin partai sendiri kan, nggak mungkin gitu. Jadi yang lebih ngebantu ya itu dari artikel, biasanya berita online kan cepat menyebar, bisa lewat share lewat WA gitu. Nah, kalau di TV-nya misalkan ada yang nggak punya HP, orang tua gitu kan bisa lihat di TV, biasanya ada di TV. Abis itu, nah waktu masa kampanye itu kebetulan caleg saya itu pakai jalur udara. Maksudnya gimana tuh? Radio. Pakai radio kayak
ternyata kebanyakan orang-orang yang jarang anak-anak kantoran misalkan bapak-bapak sama ibu-ibu kantoran kan biasanya nyetir mobil buat iya benar. pergi atau pulang ngantor gitu. Nah biasanya itu kan muter di radio kan, radio mobil. Nah itu tuh ngaruh juga, ada beberapa yang ngaruh juga. Seenggaknya kan mereka dengar nama calegnya gitu, apalagi kebetulan caleg saya orang Batak, jadi ada perkumpulan Batak yang tahu juga gitu. Nah kebanyakan dari situ sih yang ngaruhnya gitu. Baik Bung, ini pertanyaan terakhir kali ya. Oke, boleh. Apa yang kakak lihat sebagai faktor kunci yang membedakan kampanye caleg kakak dengan pesaing di Bandung, yang ada di Bandung? Kalau yang saya lihat yang ngebedain caleg saya sama caleg yang lain itu, yang pertama yaitu karena caleg saya itu nggak pernah ngebeda-bedain warga. Jadi kayak ya turun ke lapangan ke siapapun ya ayo gitu. Nggak cuman masa kampanye, dari sebelum-sebelumnya juga kita udah turun ke lapangan. Habis itu ya mungkin bisa ditanya sama warga yang lain, kalau misalkan caleg kita itu nggak pernah hitungan kayak soal materi gitu ya. Karena emang dasarnya yang saya tangkap itu, yang saya makanya mau gitu, beliau itu bilang kalau saya mau jadi anggota itu bukan gajinya, gaji beliau sama gaji jadi anggota dewan itu beda jauh. Jadi kayak enggak lah kalau misalkan orang-orang di luar sana menganggap kenapa masih mau nyalek lagi karena gaji di jadi anggota dewan itu besar, padahal enggak kok, cuman berapa gitu, bisa buat apa nggak bisa buat nutupin kehidupan dia gitu. Nah jadi dia tuh bukan masalah materi, tapi lebih ke ya warga minta tolong kenapa harus nggak saya bantu kalau saya punya materi gitu, ngebantu kayak beliau punya apa ya usaha-usaha, kenapa nggak ngebantu warga, kan toh rezeki saya juga katanya buat ada sebagian buat warga juga gitu. Nah itu yang saya kagum sih dari beliau gitu, yang bikin saya mau gitu untuk jadi tim sesnya, karena ya emang nggak pernah hitungan secara materi ya gitu. Terus apalagi ya, kayak baik ya gimana ya, kayak ke warga tuh nggak pernah kayak tadi ya, terjun langsung iya gitu. kayak nggak pernah gitu, kayak misalkan ke rumah warga gitu ya, mohon maaf yang kayak misalkan rumahnya kecil atau gimana, kayak nggak pernah kayak ih gitu, enggak kayak Nggak pilih-pilih lah ya. iya. Terus kayak misalkan ngebantu anak yang berkebutuhan khusus gitu, terus banyak yang dibantu kayak maaf orang yang kurang mampu tuh kayak udah nggak punya apa-apa, nggak punya siapa-siapa gitu, kayak dibantu. Terus dari kita juga ada yang namanya RPA Perindo. RPA Perindo itu relawan perlindungan anak sama perempuan. Jadi kalau ada apa-apa di lapangan mengenai perempuan atau anak, kayak ada kekerasan atau apa, pelecehan apalagi gitu, dari partai sendiri kita ngebantu, ada relawannya dan udah ada notarisnya, udah ada yang ngebantu buat ke jalur hukum. Apalagi kalau misalkan rakyat-rakyat kecil kan, rakyat-rakyat biasa tuh kebanyakan yang diem karena mereka mau laporan pun nggak ada biaya, nggak karena keterbatasan pengetahuan gitu. Jadi ada beberapa yang kayak udahlah gitu, masalah kayak gitu, padahal kan itu nggak bisa dinormalisasi gitu, kayak masa pelecehan kayak gitu kan jadi hal yang biasa sekarang gitu kayak. Nah RPA Perindo sendiri tuh ngebantu di bidang itu gitu, kayak ngebantuin perempuan yang misalkan punya kasus pelecehan atau apa, dia urusin pakai notaris, pakai apa dan lain-lain, diajukan ke jalur hukum gitu, biar mereka mendapatkan keadilan yang setara sama warga yang lain gitu. Itu sih yang ngebedain dari tim kita gitu. Oke, mungkin sekian wawancara bersama kakak. Terima kasih banyak ya Kak Putri. Iya, sama-sama. Mungkin sekian, tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.